Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang di channel YouTube saya, channel yang biasa saja karena membahas hal-hal yang biasa. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Hah? Lagi? Maksud saya, kita akan melanjutkan materi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi karena di video sebelumnya masih sebagian materinya. Baik, di video kali ini materi kita adalah tentang unsur-unsur di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Jika kalian belum sempat nonton video sebelumnya, kalian wajib nonton terlebih dahulu ya, agar informasi yang kalian peroleh itu utuh dan gak separuh-separuh. Nah, sebelum ke materi, saya ingatkan silakan ambil buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat. Kalian bisa membuat peta konsep maupun ringkasan agar memudahkan kalian dalam belajar. Baik, langsung saja ya. Unsur-unsur di dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi tentu berbeda. Unsur yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah unsur-unsur di dalam buku fiksi. Unsur dalam buku fiksi ada dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kalian. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun buku fiksi yang berada di dalam cerita. Unsur intrinsik ini bisa kita lihat setelah kita membaca ataupun kita menandainya. Unsur intrinsik yang pertama tema. Tema adalah dasar dari cerita atau landasan cerita. Tema contohnya tentang persahabatan, percintaan, perjuangan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Setelah tema ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Jalannya cerita bisa dimulai dari tahap pengenalan, kemudian mulai muncul masalah, mulai ada konflik memuncak, konflik mulai menurun hingga adanya penyelesaian. Nah, alur itu sendiri dibedakan menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dikatakan alur maju jika diceritakan dari awal hingga akhir secara berurutan atau kronologis. Sementara dikatakan alur mundur jika diceritakan dari akhir menuju ke awal atau flashback. Dan dikatakan alur campuran apabila menggunakan gabungan dari kedua alur ini. Itu merupakan pengertian dari alur. Kita lanjut, yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Apakah pengarang sebagai tokoh aku ataukah dia menjadi tokoh lain? Yang keempat adalah latar. Latar merupakan tempat, waktu, suasana di dalam cerita. Kemudian yang kelima adalah tokoh. Tokoh adalah semua orang yang berperan di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita ataupun di dalam buku ya. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun buku fiksi yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah bahasa. Tidak jarang penulis mengikutsertakan bahasanya, bahasa daerahnya ke dalam karangannya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang tentu mempengaruhi isi dari buku atau sebuah karya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang dapat diambil di dalam buku fiksi antara lain nilai moral, yakni nilai yang berkaitan dengan baik buruk. Dan yang kedua ada juga nilai religius atau nilai yang berkaitan dengan kepercayaan.
Yang ketiga adalah nilai sosial atau nilai yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Yang keempat, nilai kepahlawanan, yakni nilai yang berhubungan dengan kepahlawanan atau perjuangan. Yang kelima adalah nilai politik, yakni nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Seperti itu. Nah, itu merupakan unsur dari buku fiksi ya. Ada dua unsurnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lanjut, kita akan membahas unsur dari buku non-fiksi. Di sini saya juga akan menyediakan contohnya ya. Unsur dari buku non-fiksi yang pertama adalah prakata. Prakata berisi alasan penyusunan buku. Prakata dapat pula berisi gambaran secara umum isi buku. Bagian ini penulis menjelaskan dasar pembuatan buku dan sedikit gambaran mengenai isi buku. Dan di dalam prakata ini juga ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku. Ini contoh dari prakata ya. Selanjutnya, unsur yang kedua dari buku non-fiksi adalah pengantar. Pengantar berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Kok hampir sama ya dengan prakata? Perbedaannya, pengantar ditulis oleh orang lain, bukan penulis buku ya. Misalnya, ditulis pakar tertentu, bisa kritikus, bisa juga dari penerbit buku. Yang ketiga unsurnya adalah daftar isi. Daftar isi adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halamannya. Dan yang keempat adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan awalan sebelum masuk di dalam isi buku. Pendahuluan berisi informasi mengenai isi buku. Penulis juga menyampaikan intisari isi buku di dalam pendahuluan. Jadi, pendahuluan dapat menjadi jembatan bagi pembaca sebelum membaca bagian isi buku. Kemudian, yang kelima adalah isi. Bagian isi merupakan bagian inti buku. Bagian inti ini memuat berbagai informasi yang ingin disampaikan penulis. Bagian isi harus membahas masalah sesuai dengan topik ya. Nah, banyak sedikitnya informasi yang disampaikan oleh penulis tergantung dari kedalaman materi yang dikupas. Kemudian, unsur buku non-fiksi yang keenam adalah penutup atau simpulan. Bagian penutup atau simpulan adalah bagian akhir dalam sebuah buku. Bagian penutup atau simpulan menyajikan intisari dari isi buku yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, ada beberapa buku non-fiksi yang tidak menampilkan bagian penutup ataupun kesimpulan ini ya. Dan yang ketujuh adalah glosarium. Glosarium berisi daftar kata atau istilah penting yang disusun berdasarkan alfabetis. Contoh glosarium seperti ini. Dan yang kedelapan adalah lampiran. Lampiran berisi lembaran tambahan yang dianggap penting tetapi tidak dibahas di dalam buku. Dan yang kesembilan, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi acuan atau referensi dalam menyusun buku. Nah, penyusunan daftar pustaka kalian harus tahu ya. Perhatikan ini. Penyusunan daftar pustaka harus mengikuti pedoman ini. Ada na, ta, ju, ko, pen. Na berarti nama penulis. Ta adalah tahun terbit. Ju adalah judul buku yang digunakan. Ko adalah kota tempat penerbitan buku. Pen adalah penerbit dari buku. Ini adalah penulisan daftar pustaka yang benar.
Perhatikan juga tanda bacanya ya. Untuk apa sih daftar pustaka ini? Sebagai acuan atau referensi yang digunakan dalam menyusun buku. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah indeks. Indeks berisi daftar kata kunci beserta halaman kata di dalam buku. Indeks ditulis juga secara alfabetis atau urut. Indeks disusun untuk memudahkan pembaca mencari tahu kata kunci tersebut di dalam isi buku non-fiksi. Ini merupakan contoh indeks ya. Jadi kita bisa menemukan kata ini di halaman ini. Begitu. Singkatnya seperti itu. Bagaimana? Sudah lebih jelas kan tentang unsur-unsur dalam buku fiksi dan buku non-fiksi? Sebuah buku tentunya akan mendapatkan beragam komentar. Komentar-komentar tersebut dinamakan dengan resensi. Apa? Resensi. Pengertian dari resensi itu sendiri adalah komentar atau tanggapan secara logis dan masuk akal terhadap sebuah karya. Karyanya bisa berupa buku, bisa juga berupa film, seperti itu. Nah, aspek-aspek yang bisa dijadikan sebagai pembahasan di dalam resensi buku adalah yang pertama adalah identitas buku. Kemudian yang kedua adalah jenis buku dan struktur penyajian buku. Dan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan buku. Apa hubungannya antara unsur-unsur dan resensi? Jadi hubungannya adalah ketika kalian hendak mengomentari atau meresensi atau menanggapi sebuah buku, kalian bisa mengomentari dari unsur-unsurnya, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi, kalian juga dapat menyiapkan beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara pengarang mengembangkan judul dan tema? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Bagaimana cara menyajikan latar cerita? Bagaimana cara penyajian tokoh dalam cerita? Bagaimana pemilihan kata yang digunakan penulis di dalam cerita? Dan lain sebagainya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kalian bisa menyusunnya menjadi sebuah tanggapan terhadap buku fiksi. Nah, unsur-unsur di dalam buku non-fiksi juga bisa kalian tanggapi ya. Misalnya bisa kalian lihat dari sampulnya, dari rincian subbabnya, dari isi buku ataupun materinya, kemudian dari sistematikanya, serta dari bahasanya. Kalian juga bisa menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menanggapi isi buku non-fiksi. Misalnya pertanyaannya adalah, apa judul dan tema buku? Bidang apa yang dibahas di dalam buku? Apa garis besar yang disampaikan penulis di dalam buku? Apa isi setiap bab? Apakah di dalam buku juga disertakan foto, ilustrasi, tabel, ataupun grafik? Atau bukti pendukung lainnya? Apakah dari data pendukung tersebut pembaca bisa lebih mudah memahami isi buku? Bagaimana penggunaan bahasa penulis di dalam buku? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang bisa kalian buat agar kalian bisa dengan mudah membuat tanggapan dalam buku non-fiksi. Bagaimana? Lebih mudah kan? Semoga kalian bisa menjadi presensi yang baik. Sekarang silakan ambil sebuah buku yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian baca secara keseluruhan, dan silakan coba untuk buat resensi bukunya ya. Semoga kalian berhasil. Sekian video kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.